Pemirsa TV One, kita kembali dalam diskusi pada hari ini ya, berkat pakar kita, Dr. Jumhana Atmokusumo. Dok, kita sekarang sedang, tadi banyak isu yang beredar mengenai kalau orang mentransfusi darahnya kepada orang lain yang punya genetik hipertensi atau diabetes, maka orang tersebut yang menerima darahnya juga akan mendapatkan memiliki genetik yang serupa. Ini fakta atau mitos, Dok? Ini adalah suatu mitos, karena kita tahu bahwa transfusi darah itu merupakan komponen darah yang ditransfusikan kepada manusia adalah darah yang sudah matang, ya, darah merah, ya, kemudian trombosit, kemudian ada plasma, dan yang jarang leukosit. Ini adalah namanya komponen darah. Kita tahu bahwa darah merah, trombosit, plasma itu adalah suatu produk yang matang, yang tidak mengandung lagi DNA ataupun genetika yang lain, sehingga masalah hipertensi ataupun diabetes yang non-infectious itu tidak akan ditransmisikan, kecuali infeksi seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, kemudian sifilis itu akan ditransmisikan lewat darah. Ya, baik dok. Terima kasih dokter. Baik dok, terima kasih dok. Nah ini juga harus diluruskan sepertinya di masyarakat, karena masyarakat banyak sekali yang beranggapan bahwa ketika kita menerima transfusi darah dari orang lain, maka akan mempengaruhi sifat atau karakter seseorang. Ini fakta atau mitos, dok? Itulah mitos. Seperti saya katakan tadi bahwa komponen darah, baik darah merah, darah trombosit, kemudian plasma ataupun darah putih, tidak mengandung sifat-sifat manusia. Kita tahu bahwa yang diturunkan atau yang ditransmisikan lewat embrional. Sel embrional ini tidak mengandung sel embrional, tapi sel darah yang matang. Oke, baik dok. Jadi berarti kalau orang yang suka naik darah, nggak jadi naik darah juga ya orang yang menerima ya. Baik, ini yang berikutnya, fakta atau mitos. Dok, ini ada dari pertanyaan audiens juga, dari orang-orang yang ada beredar bahwa kalau misalkan transfusi darah ini sebaiknya dari pendonor darah yang kita udah kenal baik gitu. Jadi teman, keluarga yang kita udah kenal baik nih kesehatannya seperti apa dan perilakunya. Karena banyak orang kan kita mungkin nggak kenal nih sama siapa yang mendonorkan darah tersebut. Jadi apakah benar kita harus melihat orang ini memang sudah kenal dekat sama kita kenal perilakunya baik, baru boleh mendonorkan darah kepada kita. Ini fakta atau mitos? Ini adalah satu mitos yang harus dihilangkan dari pikiran kita, bahwa kalau kita kenal dengan keluarga kita, mereka adalah orang-orang yang baik, itu bukanlah atau tidak menjamin bahwa yang akan ditransmisikan infeksi tadi tidak ada pada pendonor keluarga kita. Yang paling bagus adalah sebetulnya yang tidak akan mentransmisikan atau tidak akan menyebabkan penularan infeksi adalah donor darah yang volunteer, yang tidak dibayar, yang sukarela, dan kemudian lestari. Dia bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu mendonor darahnya, itulah terbaik yang tidak akan mentransmisikan, menyebabkan infeksi, penularan infeksi yang saya katakan tadi. Terima kasih. Nah, jadi gunakanlah, kalau kita akan memilih, maka di antara donor keluarga atau family ataupun teman baik dengan donor yang sukarela lestari yang sudah 5-10 tahun, apalagi 20 tahun, maka kita harus memilih donor yang tadi, yang sukarela dan kemudian lestari, karena mereka terjamin tiap 3 bulan diperiksa hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis negatif, itu yang kita cari. Nah ini dok, kadang-kadang kan mungkin orang itu kan berpikir bahwa ada penyakit-penyakit yang nggak terscreening di awal. Nah mungkin kalau boleh dok, dokter bisa menginformasikan kepada masyarakat, screening apa sih yang dilewati sehingga walaupun ini keluarga jauh atau mungkin nggak kenal malahan, orang berkeyakinan bahwa ini aman kok gitu. Screening apa dokter yang biasa dilakukan ketika orang mau mendonorkan darahnya? Baik, kita tahu bahwa donor tadi ada 2. Donor yang volunteer, sukarela, dan lestari bertahun-tahun, tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Ada juga donor pengganti dari entah keluarga, entah teman kita. Nah itu yang biasanya pada masa di mana paceklik tidak ada donor darah, kita memerlukan donor pengganti, baik dari keluarga ataupun teman. Nah, baik donor keluarga ataupun teman, juga donor lestari, mereka akan dilakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah golongan darah dulu, A, B, O, resus positif atau resus negatif. Yang kedua adalah screening untuk
adakah hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Itu ada 4 standar dari WHO. Di tempatnya lain, di Jepang, di tempat-tempat lain, di Inggris segala macam ditambahkan yang emang infeksi endemik di tempat mereka. Jadi donor pengganti pun, keluarga pun akan diperiksa dan kita harus menunggu sampai beberapa jam apakah negatif atau positif. Kalau positif maka donor keluarga atau donor pengganti tidak boleh. Baik dok, berarti kalau begitu memang donor darah itu ada melewati tahapan screening sehingga darah yang sampai ke penerima transfusi itu harusnya aman. Ya, harusnya aman. Namun demikian kita tahu bahwa kita tidak bisa memberikan transfusi darah begitu saja. Ada istilah bahwa kalau tidak ada indikasi yang kuat untuk memberikan transfusi darah, maka itu adalah suatu kontraindikasi. Oleh karena apa? Walaupun sudah di screening golongan darahnya AB atau resus ataupun screening bebas hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis, masih ada mikroorganisme yang lain yang bisa ditularkan atau bisa juga ada reaksi-reaksi transfusi darah seperti menggigil, demam dan sebagainya, sehingga demikian kita harus meminimalkan efek-efek samping tersebut dengan screening tadi dan dengan kehati-hatian kita selama pembelian. Jadi walaupun sudah di screening bukan berarti aman 100%. Terima kasih. Baik, kalau gitu penting untuk menerima transfusi darah atau mendonorkan itu tentu dengan fasilitas medis yang jelas ya, jadi tidak boleh asal dan sembarangan saja. Indikasinya kuat. Terima kasih dokter. Oke, baik. Nah selanjutnya nih dokter, banyak fakta mitos yang beredar di masyarakat. Transfusi darah akan menyebabkan sebagian orang alami alergi. Fakta atau mitos? Itu adalah benar, bukan mitos. Kita tahu bahwa di dalam darah lengkap atau whole blood, darah merah itu di dalamnya ada plasma. Di dalam plasma itu banyak protein-protein yang mungkin tidak cocok untuk seseorang. Nah, begitu ditransfusikan, maka selain sel darah tadi, darah merah, trombosit, ataupun darah putih, ada plasma yang mengandung protein-protein. Mana pada kelompok seseorang tertentu, maka protein itu akan menyebabkan reaksi gatal-gatal alergi. Oleh karena itu, protein-protein tersebut juga akan bisa dibuang dengan cara diproses. Dengan kita minta nanti wash pack red cell. Jadi darah merah yang dicuci, plasmanya dikeluarkan proteinnya, sehingga waktu ditransfusikan kepada resipien atau pasien, maka resipien itu tidak akan gatal. Baik, dok. Berarti memang prinsipnya semua apapun makanan, zat atau apapun yang masuk dalam tubuh kita mungkin saja menyebabkan alergi, termasuk juga transfusi. Tapi karena itu di fasilitas medis sudah dipersiapkan bagaimana cara mengatasi alerginya harusnya ya dokter ya. Baik dok, ini ada pertanyaan yang menarik banget dokter. Karena soalnya kadang-kadang orang ini langsung bilang, dok darah saya kental nih dok, tahu dari mana? Iya karena kalau lihat nih darahnya berwarna gelap, darah kotor nih berarti kental, darah kotor. Kalau darahnya cerah, bersih, merah, cerah, cemerlang, ini namanya darah encer. Ini fakta atau mitos? Tapi dok, jangan jawab dulu, kita akan bahas sesaat lagi. Hai pemirsa Hidup Sehat, tadi kita udah menyaksikan macam-macam golongan darah pada manusia. Nah saat ini nih kita masih membahas tentang transfusi darah. Halo dokter. Halo. Kita masih bersama Dokter Tubagus. Dokter, ini ada tadi pertanyaan yang masih belum dijawab. Fakta atau mitos? Darah kotor berwarna lebih gelap dan kental, sedangkan darah bersih berwarna merah, cerah, dan encer. Ini fakta atau mitos, dokter? Terima kasih. Jadi kita melihat warna darah itu bukan karena dia darah bersih atau darah kotor. Yang keluar dari, kalau kita mendonorkan darah, maka diambil adalah darah vena. Ya. Warnanya merah. Ya. Itu. Nah, kecuali kalau dia HB-nya rendah, maka akan terlihat lebih warnanya lebih kurang merah. Jadi yang HB-nya tinggi akan merah sekali, yang HB-nya kurang atau anemia akan HB-nya warnanya akan kelihatan lebih terang gitu. Jadi bukan karena dia itu adalah bersih, itu adalah kotor. Jadi itu suatu mitos. Oke, berarti ini mitos ya dok. Berarti memang tidak bisa dilihat dengan mata langsung bahwa darah gelap dan terang itu adalah kotor. Ya, kalau misalkan darah biru atau darah bangsawan juga mungkin kelihatan dari perilakunya malah ya. Baik, dokter ini ada juga hal yang lain ya, yang mirip dokter. Kadang-kadang orang sekarang kan lagi sering lihat ya, mungkin di grup-grup orang lagi sering tanya mengenai donor darah
convalescent. Nah, ini mungkin dokter bisa kasih pengertian, ini bedanya bagaimana dan sekarang update-nya apa mengenai donor darah convalescent ini? Baik, kita tahu bahwa darah itu kalau diberikan atau didonorkan adalah darah yang lengkap, namanya atau bahasa Inggrisnya adalah whole blood. Nah, kemudian waktu akan menjadi pendonor, darah lengkaplah yang diberikan. Ya, kemudian akan diseparasi, dipisahkan menjadi komponen darah, darah merah, kemudian trombosit, kemudian plasma, dan darah putih. Nah, kemudian plasma ini adalah satu komponen darah yang bukan sel-sel tetapi merupakan cairan soluble. Nah, di dalam plasma ini mengandung berbagai unsur-unsur yang lain, ada albumin, ada faktor-faktor pembekuan, ada unsur-unsur yang lain seperti imunoglobulin G dan imunoglobulin M dan lain-lain. Nah, itulah plasma. Nah, kalau secara komersial, maka plasma itu akan difraksionasi, dipisah-pisah lagi, kemudian dipurifikasi, dipurifikasi itu lebih dipurekan gitu ya. Dan kemudian terakhir adalah diinaktivasi kuman-kuman, sehingga produk itu akan keluar menjadi bentuk yang komersial, ada albumin, ada IVIG, Gamaras, Gamimun, yang lain-lain yang sekarang dicari-cari pada waktu COVID. Kemudian ada faktor 8, faktor 9 untuk hemofilia, ada lagi faktor-faktor yang lain yang diperlukan seperti untuk yang resus juga ada situ, anti resus juga ada situ. Jadi kita bisa mendapatkan dari fraksionasi, purifikasi, dan inaktivasi kuman dari plasma produk itu. Nah, pada pasien-pasien COVID, infeksi COVID-19, kita tahu bahwa begitu antigen COVID-19 itu masuk ke dalam tubuh kita, maka si pasien, si penyintas COVID ini akan merespon dengan pembentukan antibodi ya, terhadap COVID. Ya. Bisa IgM dulu, imunoglobulin M, kemudian baru imunoglobulin G terhadap COVID tersebut. Nah, yang dicari orang adalah sama dengan kalau kita melakukan fraksionasi plasma pada donor sehat, maka pada pasien penyintas COVID yang harusnya syaratnya harus sembuh, tentu tidak sedang COVID dan tidak sedang minum obat-obat anti koagulan ataupun yang lain pasca COVID, kita tahu bahwa ada yang mengalami efek samping atau sequelae yang akan berjalan sampai beberapa minggu dan beberapa bulan. Nah, syarat, nah begitu diambil plasmanya, plasma itu adalah plasma convalescent yang mengandung antibodi terhadap COVID. Nah, antibodi COVID ini akan kita berikan pada pasien COVID yang membutuhkan. Baik, dokter. Terima kasih, jelas banget, dok. Berarti kalau gitu masyarakat sudah tahu ya bahwa ini sebenarnya yang dipinjam atau plasma yang diminjam itu adalah tentara antibodinya dari orang yang sudah sembuh. Nah, dok, ini kalau misalkan dalam keadaan seperti ini, apakah memang masyarakat ini harus mengerti ya, apakah ini seperti dengan donor darah seperti biasanya, misalkan mereka harus diklasifikasi benar di golongan darah A, B, AB gitu ya, baru bisa mendonorkan. Atau mungkin memang siapa saja boleh, tentu saja ada indikasinya atau ada persyaratannya, siapa yang boleh memberikan donor ini? Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa yang namanya golongan darah tadi ada A, B, O, kemudian ada AB. Nah, itu adalah golongan-golongan darah dari sel darah merah antigenitasnya. Dan kita tahu bahwa begitu kita menjadi donor darah, maka harus diperiksa dulu A, B, O, dan resusnya. Nah, untuk darah merah, kalau kita mau mentransfusikan darah merah, maka setelah kita tentukan golongan darah ABO resus typing, itu namanya ABO resus typing, maka harus ada cross match, yaitu dicocokkan antara donor darah donor itu dengan si pasien golongan darahnya. Maka ada cross match 3 tahap ya. Nah, itu terjadi kalau ada transfusi darah merah. Tetapi untuk trombosit, untuk plasma, kita tidak perlu cross match, tetapi kita mencari adalah golongan darah yang sama. Jadi untuk plasma yang komersial, plasma komponen ataupun plasma yang konvalesen itu sebaiknya adalah golongan darahnya yang sama. Yang kedua, tentu kita harus melihat bahwa si pendonornya syaratnya adalah sudah sembuh dinyatakan oleh dokternya bahwa memang sembuh sudah dari COVID dan tidak ada
melanggar persyaratan donor secara umumnya, dan juga untuk pasien COVID, pasca COVID tidak sedang mengkonsumsi obat-obat antikoagulan. Kita tahu bahwa pasien COVID sudah sembuh dari COVID harus minum obat-obat atau obat antikoagulan dan lain-lain, maka persyaratan itu harus dipenuhi dan juga dinilai antibody neutralizing untuk terhadap COVID itu apakah sudah mencukupi atau tidak. Atau ada yang lainnya adalah surrogate marker untuk pemeriksaan hemoglobin kuantitatif untuk menentukan apakah antibody terhadap COVID itu pada si pendonor plasma konvalen sudah mencukupi batas yang ditargetkan atau tidak. Ini kan. Baik dokter. Nah ini ada juga nih, masyarakat pasti banyak bertanya-tanya. Kan kalau misalnya ada transfusi darah itu mayoritas menggunakan golongan darah yang sama, A ke A dan lainnya. Nah bagaimana jika menggunakan golongan darah yang berbeda? Apa nih efeknya kira-kira ketika itu terjadi dokter? Baik, kita tahu bahwa seperti yang disebutkan tadi waktu presentasi dari slide bahwa ada golongan darah universal, itu golongan darah O. Artinya golongan darah O ini bisa ditransfusikan pada resipien baik golongan darah A maupun B. Namun demikian, tentu kita tahu bahwa walaupun dia dikatakan universal, memang tidak terjadi inkompatibilitas yang mayor. Kita tahu bahwa kalau ada reaksi golongan darah, maka kalau darah golongannya tidak cocok misalnya B dengan A, maka akan terjadi reaksi ketidakcocokan atau inkompatibilitas yang mayor dan minor. Kalau yang minor begitu direaksikan, maka kalau beradu antara antigen dari si donor dengan antibodi si pasien, maka reaksi yang mayor bisa sampai. Tapi kalau dia dengan ada reaksinya inkompatibilitas atau ketidakcocokan yang ringan minor, maka reaksinya tidak hebat. Pada suatu sudah transfusikan setelah berapa hari maka HB-nya bisa drop. Jadi tapi kita akan awasi. Jadi kalau pasien itu golongan darah apapun AB, menerima darah golongan O, disilakan. Tapi sebagai dokter maka harus memonitor apakah akan terjadi. Namun demikian kalau paling bagus adalah setelah ditransfusikan darah golongan O, maka si pasien ini diproses karena kita tahu bahwa AB oriotyping, cross-matching akan memerlukan waktu 15 menit sampai 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, jadi kalau golongan darahnya tidak ada karena pendarahan akut harus segera, maka diberikan darah golongan A. Namun demikian, maka bank darahnya ini akan mencari golongan yang cocok perlu waktu. Jadi golongan O hanya pada keadaan darurat, tidak untuk setiap transfusi darah yang elektif atau yang diprogramkan. Demikian, terima kasih. Baik dok, berarti memang kalau dalam keadaan darurat, maka memang golongan darah O bisa dipakai. Tapi kalau misalkan masih bisa dimungkinkan mencari golongan darah yang sesuai, maka paling bagus adalah golongan darah yang sesuai. Dan ini tentu saja aman aja kok ya, jadi nggak orang tiba-tiba berubah sifatnya atau tiba-tiba dapat penyakit baru gara-gara golongan darah yang ditransfusikan oleh orang lain. Baik. Infeksi dok. masih mungkin, infeksi masih Baik. masih mungkin ditularkan. Baik dokter, terima kasih dok, sangat jelas sekali. Ada tips singkat dokter untuk masyarakat semua apabila memang ingin menerima atau mencari golongan darah untuk transfusi? Ya baik, saya kira kalau Anda menjadi pendonor darah, maka jadilah donor darah yang memang sukarela, tidak dibayar, oke? Karena ini adalah suatu ibadah juga memberikan pada si resipien. Namun demikian, orang sering bertanya, katanya donor darah gratis, tapi kok mesti bayar? Memang donor darahnya gratis, tapi processing, penyimpanan itu memerlukan biaya namanya unit cost. Yang kedua adalah bagi si resipien atau dokternya, maka berikanlah transfusi darah sesuai dengan indikasi yang kuat. Jadi istilahnya kita harus ada strong indication. Bila tidak ada strong indications, maka itu adalah kontraindikasi. Oleh karena walaupun sudah di screening di golongan darah ABO ataupun infeksi, masih ada infeksi lain tidak bisa ter-screening, masih ada reaksi transfusi darah yang bisa terjadi. Oleh karena itu maka waktu akan diberikan transfusi darah harus menyatakan bahwa menerima darah dan kami mengerti bahwa akan terjadi risiko-risiko transfusi darah yang walaupun sudah di screening tapi masih mungkin terjadi. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat jelas sekali dokter. Nah, baik atas informasinya. Sehat-sehat dokter, selamanya baik-baik ya. Sampai jumpa lagi dokter. Terima kasih sudah memberi informasi kepada kami. Baiklah semua.
Pemirsa semua, Anda sudah tahu sekarang ya bahwa kalau Anda memang membutuhkan donor darah atau membutuhkan transfusi darah, maka orang-orang yang kita nggak kenal juga harusnya bisa ya. Yang penting asal melewati prosedur-prosedur yang memang harusnya dilakukan dan melalui fasilitas medis yang memang benar-benar terakreditasi. Jadi nggak perlu repot-repot nyari harus dari keluarga sendiri, karena mungkin saja malah keluarga sendiri ada yang tidak cocok atau mungkin tidak sesuai dengan kriteria pendonor. Jadi karena itu dari orang yang tidak kita kenal pun bisa memberikan darahnya, dan itu gratis ya, karena Tuhan udah kasih darah kita gratis juga, Dokter Nisa ya. Ya, benar sekali. Nah, sesaat lagi kita masih punya tips lainnya mengenai hidup sehat. Tetap di Hidup Sehat.